maka dia akan mencari mangsa, yaitu seorang gadis yang masih perawan. Bahkan korban pun sempat dicekik dan ditarik ke ruang tamu di rumahnya. Antara Malaysia dengan Indonesia, seperti yang kita tahu, kedua negara ini memiliki banyak sekali kemiripan, baik dari segi budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ternyata kedua negara itu memiliki budaya mistik yang bisa dibilang cukup mirip juga. Kalau misalkan kalian searching tentang hantu di Malaysia, ada beberapa di antaranya yang juga dipercaya di Indonesia, seperti contohnya hantu pocong dan juga hantu kuntilanak. Nah, selain itu menurutku ada satu sosok hantu atau makhluk gaib yang dipercaya oleh masyarakat Malaysia, yang dimana sosok ini tuh kayaknya tidak dipercaya atau tidak ada di budaya mistik Indonesia, yaitu sosok orang minyak. Dan sosok orang minyak ini menjadi urban legend tersendiri di Malaysia, yang dimana cerita tentang orang minyak ini cukup banyak dipercayai oleh masyarakat Malaysia. So, di konten kali ini kita akan membahas tentang salah satu sosok yang dipercaya dalam urban legend Malaysia, yaitu sosok orang minyak. Jadi jangan lupa untuk like dulu videonya dan jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Orang minyak adalah sosok makhluk gaib yang dipercaya dalam cerita urban legend di Malaysia. Nah, sosok ini tuh memiliki tubuh selayaknya tubuh manusia, tapi seluruh badannya itu berwarna hitam legam dan juga dilumuri oleh minyak. Jadi seluruh badannya itu dilumuri oleh minyak berwarna hitam seperti oli bekas. Nah, sosok ini bisa dibilang cukup terkenal di Malaysia, apalagi di Jepang dulu. Bahkan saking terkenalnya sampai dibuatkan sebuah film yang berjudul Sumpah Orang Minyak di tahun 1958. Nah, konon sosok minyak ini seringkali bergentayangan di jalanan, terutama di malam hari. Dan biasanya sosok itu mencari seorang gadis yang masih perawan untuk direnggut keperawanannya. Nah, kenapa sih orang minyak ini mencari mangsanya, yaitu gadis yang masih perawan? Konon dulunya orang minyak ini adalah seorang dukun yang membuat perjanjian dengan setan dan roh jahat. Sehingga dikatakan sosok orang minyak itu memiliki birahi seksual yang sangat tinggi. Kemudian karena tingginya birahi seksual sosok itu, maka dia akan mencari mangsa, yaitu seorang gadis yang masih perawan. Selain itu dipercaya sosok orang minyak ini bisa memasuki rumah dengan mudah, walaupun rumah yang dimaksud itu sudah terkunci sangat rapat. Dia juga bisa menghilang yang membuat orang susah untuk menangkapnya. Meskipun begitu, konon orang minyak ini bisa ditangkap dengan menggunakan kain batik yang panjang. Nah, selain itu juga sosok orang minyak ini dipercaya dia bisa melekat seperti layaknya cicak, dan juga dia dipercaya bisa berjalan di atas benang. Karena sosok orang minyak ini membuat teror, terutama dia mencari mangsa, yaitu para gadis. Ada beberapa cara agar seorang gadis tidak diganggu oleh sosok orang minyak. Konon jika tidak ingin menjadi korban dari sosok orang minyak, maka seorang gadis yang hendak tidur dia harus menggunakan pakaian yang sudah basah dengan keringat. Nah, hal itu bertujuan agar menimbulkan kesan bahwa gadis itu sudah tidak perawan dan juga sudah melakukan hubungan dengan pria lain. Selain itu, masyarakat biasanya menyuruh anak gadis mereka untuk menaburkan pelepah jantung pisang dan juga daun keladi, yang dimana keduanya itu ditaburkan di sekitar tempat tidur mereka. Dan kalau misalkan dua cara itu tidak mempan, ada cara terakhir yang dipercaya sebagai cara yang paling mujarab, yaitu tidak lain dengan cara menggunakan doa-doa ataupun mantra-mantra. Nah, dengan berbagai macam cerita yang beredar di antara masyarakat tentang orang minyak itu, muncullah satu pertanyaan, apakah mungkin ini hanya sebatas urban legend? Pada tahun 2012, masyarakat Malaysia sempat dihebohkan dengan cerita penampakan sosok orang minyak di Kampung Laksamana. Nah, saat itu menurut saksi ada dua sosok yang diduga sebagai sosok orang minyak. Yang satunya memiliki fisik tinggi besar dan berotot, dan yang satunya lagi memiliki tubuh kurus dan berambut keriting. Nah, menurut saksi mata saat itu sekitar jam 2 pagi, dia mendengar ada suara keras layaknya suara dengusan sapi.
Kemudian dia memeriksa sumber suara itu, dan dia melihat ada sosok manusia berwarna hitam pekat yang sedang merangkak. Sosok itu merangkak kemudian memanjat tangga sampai ke atap, dan tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Selain itu, di tahun 2018, sebuah surat kabar Malaysia menerbitkan sebuah berita yang berjudul Orang Minyak Cari Gadis. Nah, berita itu menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di Kampung Pangkalan Demit, Kubang Lerian, Kota Baru, Kelantan. Yang dimana dalam beritanya dikatakan bahwa korban dari orang minyak itu sempat diganggu pada saat dia sedang mencuci pakaian di belakang rumahnya. Bahkan korban pun sempat dicekik dan ditarik ke ruang tamu di rumahnya. Nah, dari kedua kasus tersebut, apakah mungkin orang minyak ini merupakan sosok makhluk gaib? Nah, konon pernah ada penelitian yang meneliti tentang sosok orang minyak ini. Dan hasil dari penelitian itu kesimpulannya bahwa orang minyak itu sebenarnya hanya pencuri biasa. Dia melumuri minyak di tubuhnya tidak lain agar dirinya tidak mudah tertangkap. Dan biasanya dia itu menggunakan minyak berwarna hitam dan tujuannya ya tidak lain agar dia tidak terlihat pada saat malam hari. Nah, cerita ini mengingatkan aku dengan sesuatu yang pernah heboh di sekitar tempat aku. Yang dimana dulu ada yang namanya polling atau pocong keliling. Jadi kasusnya itu di kampung-kampung mereka seringkali mengetuk pintu. Kemudian karena di depannya ada sosok yang menakutkan itu, orang yang berada di rumah otomatis kan ketakutan sampai bahkan ada yang pingsan. Dan itu dijadikan kesempatan oleh maling untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah itu. Mungkinkah seperti itu? Menurut kalian bagaimana, guys? So, itulah salah satu urban legend di Malaysia, yaitu tentang orang minyak. Cerita ini memang dipercaya sebagai makhluk gaib, meskipun ya ada beberapa di antaranya yang bisa membuktikan bahwa itu tuh bukan makhluk gaib, melainkan hanya pencuri biasa. Tapi ya bagaimanapun itu, cerita ini memang sempat berkembang di Malaysia sana, dan bahkan sampai dibuatkan sebuah film di tahun 1958. So, aku mau tahu pendapat kalian tentang orang minyak ini. Jangan lupa di kolom komentar diketik ya pendapatnya. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat yang belum like, jangan lupa di like dulu. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya ide untuk konten, jangan lupa untuk diketik juga di kolom komentar. So, oke, segitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya.